Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjelang buka puasa. Ya, sambil kita menunggu waktu untuk berbuka puasa, di sini saya akan membahas terkait sebuah teori ya, yang sering digunakan dalam ilmu ekonomi modern saat ini, yaitu teori kelangkaan. Jadi dalam teori kelangkaan ini itu disebutkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya manusia tidak terbatas. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi ekonomi atau terjadinya sebuah aktivitas ekonomi di masyarakat. Ya, teori ini seringkali digunakan dan diajarkan di dalam dunia pendidikan. Tapi mari kita bahas lebih dalam lagi bagaimana terkait dengan kebenaran dari teori ini, terutama dari sudut pandang Islam, ya, dari sudut pandang Islam. Jadi kalau kita melihat teori ini, kita bahas terlebih dahulu terkait kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Benarkah kebutuhan manusia itu tidak terbatas, ya? Nanti kita akan buktikan, ya, benar atau tidak bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Terutama kita melihat dari sudut pandang Islam dan juga secara rasional kita nanti akan membuktikan benar tidak, ya. Jadi yang pertama, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sebenarnya ini kurang tepat, ya, kurang tepat terutama dalam pandangan Islam sendiri, ya. Secara aturan syariat seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu, ya kan, secara kebutuhan itu terbatas. Dia terbatas, yang pertama adalah terbatas akan aturan halal dan haram. Kemudian terbatas manusia dilarang untuk hidup secara bermewah-mewahan. Kemudian manusia juga dilarang untuk makan terlalu atau mengkonsumsi terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan perbuatan boros dan mubazir, ya. Ini nanti bisa dicari, ya, dalil-dalilnya yang membuktikan bahwa kebutuhan manusia itu terbatas, ya. Jadi diantaranya tadi jadi secara syariat ada 3, ya. Secara syariat minimal ada 3, yaitu yang pertama terbatas atas konsumsi barang halal dan haram, ya. Kemudian terbatas atas dasar dilarang untuk hidup bermewah-mewahan. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh mengkonsumsi, ya kan, terlalu kenyang, ya, makan, terutama ya makan minum terlalu kenyang, ya, karena hal tersebut bisa menimbulkan kehidupan menjadi tidak produktif dan mengganggu kesehatan dan aktivitas kita sehari-hari, dan itu cenderung pada perbuatan yang boros dan mubazir. Itu secara aturan syariatnya. Dan secara fisik, ya, secara rasionalnya, secara fisik manusia, kemampuan konsumsi manusia itu terbatas. Misalkan untuk makan dan minum, ya. Untuk makan dan minum, kemampuan manusia makan dan minum itu terbatas dari kemampuan lambung untuk menampung makanan dan minuman, ya. Jadi seperti itu. Kita itu terbatas, ya kan, istilahnya tidak bisa memakan terlalu banyak. Kalau makan terlalu banyak, terlalu kekenyangan, justru itu akan membahayakan diri kita itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait dengan kebutuhan kita akan pakaian, ya. Kebutuhan kita akan pakaian
itu juga terbatas manusia, ya kan. Kita mungkin dalam satu hari hanya butuh mungkin ya, kalau misalkan pun harus sering gonta-ganti ya antara 1 sampai kisaran mungkin 5-7 setel, ya kan, untuk orang-orang yang mungkin aktivitasnya tinggi, ya kan. Jadi kalaupun kita punya di lemari kita punya 1000 setel, ya kan, yang dipakai untuk kegiatan harian itu ya paling banternya ya hanya beberapa setel saja, tidak bisa semuanya kita gunakan, ya. Begitu juga kebutuhan kita akan rumah, ya kan. Rumah kita misalkan punya 10, ya kan, punya berapa yang bisa kita gunakan ya paling cuma 1, ya kan. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia itu terbatas, ya kan, terbatas. Bahkan ruang untuk rumahnya saja istilahnya, kalau misalkan tempat tidur kita terlalu luas, ya itu juga malah menjadi tidak produktif, ya kan. Menjadi tidak produktif karena terlalu luas, ya kan. Ya paling standarnya luas-luasnya kita kan paling 10x10 itu sudah sangat luas sekali, ya, untuk sebuah kamar, ya. Nah, jadi manusia itu memiliki kebutuhan yang terbatas, ya. Yang tidak terbatas itu apa? Yang tidak terbatas itu adalah keinginan manusianya, ya. Nah, keinginan manusianya lah yang terbatas, ya, itu yang tidak terbatas, ya. Karena manusia itu dalam sebuah hadis, ya kan, kalau misalkan dia sudah mendapatkan 1 gunung emas, dia akan menginginkan 2 gunung emas. Kalau sudah dapat 2 gunung emas, dia pasti akan menginginkan yang ketiga dan yang seterusnya. Itu adalah keinginan, ya. Nah, kita ini, ya kan, sebagai manusia itu tidak direkomendasikan mengikuti keinginan, ya kan. Keinginan bukan berarti tidak boleh mengikuti sesama sekali, boleh, tetapi tidak istilahnya tidak diperintahkan untuk mengikuti hawa nafsu, ya. Keinginan itu hawa nafsu, berasalnya dari hawa nafsu. Dan justru hawa nafsu itu harus dikendalikan, ya kan, yang ada harus dikendalikan. Karena kalau kita mengikuti keinginan, nanti akibatnya adalah perbuatan yang boros, ya kan, mubazir atau sia-sia. Ya. Misalkan kita makan, kalau kita makan itu ya kita kebutuhannya ya sebatas kemampuan lambung kita menampung. Ya, tapi kalau misalkan kita mengikuti keinginan, mungkin pada saat buka puasa ini kita mungkin ingin sop iga, ya kan, dan juga mungkin ada ayam bakarnya, ada ikan asam manisnya dan lain sebagainya. Tapi ketika semuanya itu kita sajikan di meja makan kita, ya kan, nah, kemudian disertai dengan berbagai aneka minuman mulai dari teh, sup buah dan lain sebagainya, ya kan, kita sajikan di meja kita, semuanya itu tidak mungkin kita habiskan, ya. Ya paling kita sudah makan sup buah saja 1 mangkuk, perut kita sudah mulai kekenyangan, ya kan. Belum lagi ditambah makan nasi dan lain sebagainya, sudah sangat kekenyangan, ya. Jadi sangat terbatas, sehingga apa yang disajikan di meja makan itu kemudian tidak termakan semua, akhirnya mubazir, sia-sia, terbuang, ya kan. Nah, inilah yang sering terjadi di masyarakat kita, ya kan. Perbuatan mubazir, perbuatan sia-sia, yang ini sebenarnya kalau kita ukur secara kerugian ekonomi pun, kalau misalkan kita hitung, ya kan, dari jumlah penduduk, misalkan khususnya di Indonesia saja, berapa kerugian ekonomi yang diakibatkan dari perbuatan mubazir kita. Sehingga dalam Islam, boros itu adalah karena kita mengikuti keinginan, bukan mengikuti kebutuhan, ya. Jadi pada dasarnya kebutuhan manusia itu terbatas, ya. Kebutuhan manusia itu terbatas, ya. Terbatas secara aturan syariat, terbatas atas kemampuan fisik manusia itu sendiri, ya.
Ya, jadi itu ya. Sementara pembahasan kita terkait dengan kebutuhan, bahwa kebutuhan manusia itu terbatas. Nanti ya kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan teori kelangkaan, membahas tentang keinginan, kemudian juga sumber daya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Selamat menjelang berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih bagi yang sudah ikut menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.